Salah satu hal yang penting saat kita bikin aplikasi itu adalah harus ada log ya. Kenapa? Karena kalau misalnya aplikasi kita nggak ada log sama sekali, kalau misalnya nanti error, itu kita pasti bakal bingung ketika misalnya kita mau debugnya. Makanya penting kita membuat log. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, log ini ya yang kita buat di aplikasi, itu kita mau simpan di mana? Apakah di konsol, apakah di database, atau apakah di file misalnya, seperti itu. Jadi masih banyak pertanyaan soal di mana kita menyimpan log. Nah, di sini ada yang bertanya, bagus nggak sih kalau kita simpan lognya itu di database? Yuk kita bahas. Buat teman-teman yang belum tahu, Programmer Zaman Now itu juga membuka kelas online-nya. Teman-teman bisa akses lewat Udemy, atau teman-teman bisa akses lewat websitenya Programmer Zaman Now, atau bahkan di membership-nya YouTube Programmer Zaman Now. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa bedanya ya, teman-teman bisa lihat kalau beberapa materi itu tidak bisa diakses secara gratis. Artinya teman-teman cuma bisa akses lewat kelasnya Programmer Zaman Now. Atau kalau teman-teman pengen tahu misalnya ya apa bedanya teman-teman join di YouTube atau juga di Udemy atau webnya PJTN. Kalau di YouTube itu materinya bulanan ya aksesnya, lalu bayarnya juga bulanan, lalu teman-teman bisa mengakses semua materi kelasnya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa akses ke semua video seperti vlog, reaction, live streaming. Nah, kalau di web Udemy atau misalnya webnya PJTN, teman-teman hanya sekali bayar dan aksesnya itu selamanya. Nah, selain itu teman-teman hanya bisa mengakses yang teman-teman beli kelasnya. Nah, selain itu, setelah selesai teman-teman juga bisa dapat sertifikat completion-nya. Nah, ketika teman-teman join entah itu di YouTube, Udemy, atau juga web PJTN, teman-teman bisa join ke Discord-nya Programmer Zaman Now, di mana di sana sudah ada 22.000 members lain yang sudah bergabung. Oke, ini pertanyaannya dari Ibnu Dharma. Menyimpan log request ya di database. Halo Kang Eko, saya baru masuk ke industri dan saya ditempatkan sebagai full stack web developer. Nah, di tempat saya kerja ada request ke aplikasi, semua dicatat request itu berasal dari mana, ke endpoint mana, dan setiap ada request itu disimpan di database. Apa ini memang sudah konsep yang umum atau ada cara yang lebih baik untuk audit? Karena saya berpikir akan banyak tektokan dengan database. Jikalau dengan konsep seperti ini. Mohon penjelasannya. Oke, saya sendiri sebenarnya tidak menyarankan semua request ya itu di log di database. Kenapa? Karena kita tidak tahu request ini itu sensitif atau enggak. Bayangkan kalau misalnya kita login ya, lalu request loginnya itu di log gitu ya, itu kan bahaya banget gitu ya. Nanti username password ketahuan gitu ya. Jadi hati-hati saat kita nge-log. Jadi kalau bisa tuh log itu memang, jadi inti saat kita melakukan log tuh simple kayak gini. Jadi kalau teman-teman misalnya bikin aplikasi, kalau nanti ada masalah, saya butuh informasi apa. Kayak gitu. Jadi kita tambahkan log sesuai dengan kalau misalnya nanti membantu kita untuk mendebug aplikasinya. Jadi bukan berarti di setiap kita memanggil, ada API masuk harus di log, ada manggil sebuah function harus di log, manggil kelas apa harus di log. Jadi semua bagian harus di log, enggak kayak gitu juga gitu ya. Jadi pokoknya yang membantu kita. Nah, kalau misalnya memang oke, kita pengen nge-log semua request. Kalau memang itu membantu kita misalnya, tapi harus dipastikan juga bagian mana request-request yang sensitif. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, problemnya nanti jangan sampai ya, itu malah kita nge-log hal-hal yang sensitif. Kayak contohnya username password, secret key gitu ya. Lalu teman-teman misalnya nge-log kartu kredit misalnya gitu ya, metode pembayaran kayak gitu, itu bahaya banget. PIN dan lain-lain itu bahaya banget. Jadi ini harus perhatikan ya. Jadi jangan dipukul rata semua request itu di log. Kalau kayak ada ya sampai kayak gitu itu bahaya banget. Nanti kalau kena pas audit tim security itu pasti bakal jadi jadi major issue ya buat tim security. Oke, kita bahas nih. Jadi kita bahas saat kita bikin aplikasi itu kan pasti kita harus nyimpen log ya. Jadi app gitu ya. Ya idealnya ya. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasi ya idealnya teman-teman harus bikin yang ada lognya ya. Jadi ada lognya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di mana simpan log. Oke. Saran saya ya, ini opini saya aja. Kalau mau menyimpan log, itu pastikan jangan si aplikasinya yang menentukan. Kenapa? Karena kalau nanti destinasi untuk menyimpannya itu berubah, aplikasinya harus diedit juga. Jadi kalau bisa, si aplikasinya itu agnostik. Misal, sebenarnya ada 2 destination ya yang bisa dibilang umum. Yang pertama itu di konsol ya, yang kedua itu di file.
Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa juga dari lognya dia kirim langsung ke ini ya, ya cuma ke konsol aja ya. Lalu misalnya kirim lagi ke file ya, atau kirim ya ke kayak tadi database kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bisa juga kayak gini lognya. Nah, saya sendiri kalau bikin aplikasi itu menyarankan simpan di bukan berarti dua-duanya ya, nggak, maksudnya pilih salah satu aja. Antara konsol atau juga file. Kenapa tidak langsung ke database? Gini teman-teman, aplikasi kita kalau tektokan dengan database itu pasti butuh latensi yang tinggi ya. Jadi teman-teman kan otomatis, ketika nyimpan ke database harus ngikutin struktur database-nya. Database-nya juga harus butuh proses indexing dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali yang ngebebanin sih proses itu. Nah, biasanya rata-rata kalau yang logging itu idealnya itu harusnya secepat mungkin. Atau kalau perlu sih async ya. Jadi ya udah kirim fire and forget lah gitu. Jadi kalau saya teman-teman nge-log ya udah nyampainya kapan di lognya, entah itu di konsol, di filenya atau database-nya itu terserah kapan aja. Tapi kalau bisa jangan terlalu ngebebani. Log itu bakal banyak banget. Bayangkan satu request yang masuk contohnya gitu ya. Jadi ada request API ya, request A, itu kan pasti lognya ya log di misal aja ya, kalau layer-layernya ada di controller di log misalnya ya. Lalu nanti masuk ke layer service di log juga gitu ya. Nanti masuk ke layer repository misalnya di log juga. Kalau mau ngirim data ke lain misalnya ya HTTP client di log juga dan lain-lain. Jadi artinya dari satu request itu bisa memunculkan banyak sekali log. Bayangkan kalau setiap login harus kita langsung tektokan dengan database, bisa nggak? Bisa aja sebenarnya, cuma jadi beban aja. Nah, termasuk dengan file dan konsol juga sebenarnya itu bikin beban. Makanya kalau teman-teman perhatikan, saat kita terlalu banyak menambahkan log, itu pasti akan membebani si aplikasinya, jadi semakin lambat. Teman-teman coba deh, teman-teman nyalakan lognya, lalu lakukan performance test, habis itu matiin semua fitur lognya, lalu lakukan performance test. Biasanya akan jauh lebih cepat tanpa ada log. Kenapa? Karena log itu proses input-output, ya, proses I/O. Jadi dia akan lebih lambat. Oke, baik lagi. Bagus nggak ke sini? Sebenarnya nggak ada masalah ya, karena ini memang salah satu tempat untuk menyimpan log ya, yaitu database. Nah, yang saya sarankan sebenarnya yang dua ini. Lah terus, kalau misalnya kita ke konsol atau ke file, pertanyaannya nanti gimana kalau kita mau debugnya? Kalau ke konsol misalnya ya, itu gimana nanti? Atau kalau ke file, gimana nanti? Nyarinya tuh susah. Beda dengan database itu gampang. Nah, disitulah gitu ya. Jadi biasanya ekosistem logging management itu sudah terpisah. Ya. Jadi dibanding teman-teman pikirin di aplikasi, mendingan aplikasi itu agnostik aja. Ya udah kirim entah itu ke konsol, ke file, udah. Kirimnya itu dalam bentuk teks saja. Selesai. Nah, next-nya itu biarin bagian si log management. Jadi sebenarnya di belakang sini tuh ada log management. Nah, di sini kebetulan tadi nggak disebutin ya database-nya apa. Kalau database-nya gabung dengan database aplikasi, contohnya ini ada database aplikasi, contohnya MySQL gitu ya. Jadi ini nyimpen aplikasi ke sini, lalu nyimpen log juga ke sini. Nah, ini nggak saya saranin ya. Jadi kalau yang ini nggak saya saranin. Jadi ini enggak nih. Nah, kenapa? Karena nanti bakal bengkak ya. Log itu biasanya kita simpan secara periodik. Jadi contohnya seminggu aja, habis itu lewatnya otomatis dihapus misalnya ya. Jadi kalau database-nya sama dengan database aplikasi yang aslinya, itu saya tidak saranin. Karena itu bakal ngebebanin si aplikasi database-nya. Nah, database-nya pun saya tidak rekomendasikan database yang biasa-biasa aja. Tapi teman-teman gunakan database-nya yang memang bisa digunakan untuk kebutuhan logging management ya. Ada banyak, contohnya misalnya yang banyak sekali, contohnya kayak Elasticsearch gitu ya. Solr, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ini jenis database-nya. Jadi kalau database di sini yang tadi ditanyain itu database-nya contohnya kayak MySQL, Postgre, itu saya nggak rekomendasiin. Ya, karena itu bakal ngebebani si database-nya dan memang tidak digunakan untuk logging database ya. Nah, beda kalau kayak Elastic, Solr itu memang dia memang salah satunya adalah fiturnya adalah digunakan untuk logging database. Jadi teman-teman bisa gunakan database yang khusus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu kenapa nggak dari aplikasi aja langsung masukin ke sini? Nah, ini juga sama. Ya, ini juga terlalu berat dan juga terlalu chatty tektokan dengan database ininya. Apalagi satu request itu banyak bikin lognya. Jadi saran saya mendingan yang paling cepat dan paling sederhana ya,
Dan nanti nggak peduli database-nya mau digonta-ganti pun, bahkan destination-nya mau digonta-ganti pun terserah. Jadi dari aplikasi itu lognya tuh dikirim ke konsol aja atau file aja, itu bebas. Nah nanti akan ada satu aplikasi di sini, ini sebenarnya ekosistem logging management ya. Jadi ini ada di sini kita bikin. Nah ini adalah logging management. Nah jadi nanti dari konsol atau dari file, dari database, bukan database ya. Database nggak langsung, jadi ini kita bilang ini tidak direkomendasikan yang ini. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa tarik menggunakan aplikasi log management di sini. Log management. Contohnya ada Logstash, ada Filebit, ada Fluentd contohnya ya. Jadi ini nanti yang akan menarik datanya. Jadi ini akan ditarik semuanya nih, entah dari konsol ya atau dari file gitu ya. Nah, nanti kita bisa tentukan destination-nya mau kemana. Nah, jadi ini destination-nya contohnya kita pakai yang misal aja ya database yang kayak tadi, kayak Elastic misalnya ya, Elasticsearch atau Solaire atau lain-lain. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini memang sudah didesain ada log manajemennya. Termasuk kalau teman-teman oke, selain ke database saya mau kirim ke misal aja Kafka misalnya ya. Atau ke BigQuery, itu juga bisa, nggak masalah. Jadi destination-nya itu banyak. Nah, jadi pakai log management seperti Logstash, Filebit, Fluentd, dan lain-lain. Nah, bayangkan kalau dari aplikasi langsung, entah itu ke database Elasticsearch, atau ke Kafka, atau ke BigQuery, ini bakal banyak banget yang harus dikerjakan. Nah, kalau misalnya seperti ini, jadi teman-teman cuma fokus dari aplikasi ke konsol, aplikasi ke file, nanti dua ini ditarik sama log management ya, secara real time. Nah, itu nanti akan dikirimkan entah itu ke database, ke Kafka, atau ke BigQuery. Jadi database-nya pun terpisah dari database yang dimiliki sama aplikasi. Jadi ini adalah best practice yang biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, pertanyaannya, pilih mana nih antara konsol atau juga file? Nah, ini opsinya tergantung. Kalau teman-teman masih pakai VM, ya, jadi teman-teman masih bikin aplikasinya tuh nanti di-deploy-nya, dijalankan di dalam virtual machine, maka teman-teman cukup pakai file. Kenapa? Karena file logging-nya ada di dalam si virtual machine-nya. Ya, jadi aman. Nah, tapi kalau nanti teman-teman bikin aplikasinya dibentuk dalam Docker image, nanti di-running sebagai Docker container, nah itu problemnya adalah ketika aplikasinya misalnya kena autoscale, naik turun, maka si kontainernya akan dihapus. Artinya log file-nya akan dihapus juga. Dan kita nggak mau seperti itu. Jadi biasanya akan disimpan di konsol. Jadi di sini, teman-teman contohnya yang pakai kontainer ya. Nah, teman-teman bisa pakai konsol aja. Jadi nanti di konsol itu bisa ditarik data loggingnya oleh si log management. Ya, kalau di sini disimpan ya di dalam VM, disimpan di dalam file. Nah, kalau ini bisa langsung ditarik sama log management. Nah, contohnya kalau saya di tempat saya kebetulan pakainya Kubernetes ya. Jadi basisnya adalah kontainer. Jadi saya cukup ngelognya itu ke konsol aja ya. Jadi ke konsol ya, konsol log. Nah, seperti itu. Jadi nanti otomatis akan ditarik oleh log management dan dikirim ke entah itu database Elasticsearch dan lain-lain. Nah, jadi ini yang biasa dilakukan di perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, kalau teman-teman masih skalanya kecil banget gitu ya, dan deploy-nya cuma di dalam VM aja, ya udah pakai ini aja udah cukup ya. Nah, nanti soal ditarik dari filenya mau dikirim kemana itu bebas ya. Nah, ada banyak aplikasi log management seperti Logstash, Filebit, dan Fluentd untuk menarik semua data yang dari file itu. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan pernah ragu-ragu. Nyalakan juga loncengnya biar update selalu. Ini channel kita semua, Programmer Zai.